Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, kita ketemu lagi ya di video pembelajaran kimia untuk materi kelas 10. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan bahas materi berikutnya yaitu mengenai judulnya adalah metode ilmiah. Nah, adik-adik ada yang sudah pernah dengar apa itu yang disebut dengan metode ilmiah? Oke, jadi sebelum kita masuk ke metode ilmiah, adik-adik dalam kehidupan kita sehari-hari, kita pasti menemui yang namanya masalah. Baik itu masalah yang biasa saja, masalah yang lumayan berat, sampai dengan masalah yang sifatnya lebih ilmiah. Nah, apa yang kita lakukan ketika kita menemukan masalah? Pasti kita bagaimanapun caranya akan berusaha untuk menemukan solusi supaya masalah kita bisa selesai, gitu ya. Nah, kalau misalnya kalau misalnya masalah yang kita temukan ini sifatnya ilmiah, maka cara untuk menemukan solusinya adalah dengan yang kita sebut metode ilmiah ini. Nah, jadi kita lihat nih, sebetulnya apa sih metode ilmiah? Nah, jadi metode ilmiah ini adalah cara sistematis yang digunakan ilmuwan dalam memecahkan masalah yang dihadapi dalam penelitian. Nah, tapi sebetulnya metode ilmiah ini tidak harus selalu digunakan oleh para ilmuwan yang memang meneliti sebuah penemuan apa gitu ya, tidak harus. Nah, nanti adik-adik juga ketika misalnya kuliah kemudian menyusun sebuah tugas akhir, tetap harus melakukan yang namanya sebuah penelitian dan nanti untuk menyelesaikan penelitian itu harus menggunakan tahapan yang ada di dalam metode ilmiah ini, gitu ya. Nah, sebetulnya apa saja sih syarat untuk tahapan metode ilmiah ini gitu ya. Sebuah penelitian itu memenuhi syarat metode ilmiah itu yang seperti apa. Nah, jadi yang namanya syarat metode ilmiah ada beberapa nih. Syarat metode ilmiah. Ada 3 syarat yang harus dipenuhi supaya sebuah metode itu disebut sebagai metode ilmiah. Ya, apa saja? Yang pertama ada harus sistematis. Ya, di sini ada nih cara yang sistematis. Seperti apa sih sistematis? Jadi sistematis ini dia harus tersusun dalam urutan yang logis. Seperti itu. Ya, jadi tidak boleh diacak urutannya. Syarat yang kedua ini harus bersifat konsisten. Apa itu konsisten? Jadi harus ada kesesuaian antara unsur-unsur dalam metode ilmiah. Jadi tidak boleh sembarangan dan tidak nyambung. Jadi harus ada kesesuaian. Misalnya gimana nih kesesuaiannya? Misalnya adalah nanti kita menentukan, kita misalnya nih mau meneliti suatu hal gitu ya, maka tujuan kita penelitian itu
harus sesuai dengan masalah yang akan kita teliti gitu. Jadi tidak boleh misalnya masalahnya apa, tapi tujuannya apa, nggak boleh gitu ya. Jadi kenapa? Karena itu nanti tidak nyambung gitu ya. Harus ada kesesuaian antara tujuan dengan masalah. Kemudian juga nanti dalam penarikan kesimpulan ini harus sesuai dengan tujuan. Gitu ya. Nah, kesimpulannya harus sesuai dengan tujuan. Oke, jadi yang ketiga, kemudian ada lagi nih. Syarat yang ketiga itu adalah harus bersifat operasional. Operasional, jadi ini harus metode ilmiah ini harus bisa menjelaskan bagaimana penelitiannya itu dilakukan. Jadi dengan tahapan metode ilmiah ini harus bisa terlihat, oh begini loh caranya penelitiannya dilakukan, oh ada loh tahapan-tahapannya, seperti itu ya. Nah sekarang berikutnya kita akan lihat bagaimana sih sebetulnya tahapan untuk langkah untuk menentukan penelitian menggunakan metode ilmiah ini ya. Baik, jadi kita lihat tahapan metode ilmiah. Jadi ada beberapa tahapannya. Yang pertama, tahapan yang pertama itu ada yang namanya kita harus merumuskan masalah. Nah, jadi pertama nih untuk melakukan sebuah metode ilmiah, otomatis kita harus ada masalah dulu yang akan kita selesaikan. Seperti itu ya. Jadi kita tentukan dulu nih masalahnya apa. Nah, bagaimana cara menentukan merumuskan masalahnya. Nah, cara merumuskan masalahnya itu masalah harus diungkapkan sebagai kalimat pertanyaan. Masalah yang akan diajukan itu harus diungkapkan sebagai kalimat pertanyaan. Ya, jadi kalau namanya kalimat pertanyaan kan ada menggunakan 5W1H seperti itu ya. Nah, kemudian selain masalah harus diungkapkan dalam bentuk kalimat pertanyaan ini, tapi juga kalimatnya harus singkat, jelas, dan mudah dipahami. Jadi jangan sampai berbelit-belit sebetulnya apa sebetulnya mau dirumuskan, yang mau ditanyakannya, seperti itu ya. Jadi jangan berbelit-belit. Jadi kita pakai saja kalimat yang singkat, jelas, dan mudah dipahami. Oke, tahapan yang kedua, setelah kita merumuskan masalah, kita akan mengumpulkan informasi. Nah, informasi ini dikumpulkan untuk apa ya? Supaya nanti masalahnya bisa kita selesaikan, seperti itu ya. Nah, gimana cara untuk mengumpulkan informasi? Nah, untuk pengumpulan informasi ini bisa dengan cara observasi atau mencari data secara langsung gitu ya, penelitian, atau bisa juga dengan studi literatur. Kalau studi literatur artinya kita mencari dari jurnal ilmiah atau hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya gitu ya.
Kemudian tahapan yang berikutnya, tahapan yang ketiga, ini kita harus menyusun yang namanya hipotesis. Nah, hipotesis. Jadi hipotesis ini adalah jawaban sementara. Ya, jawaban sementara dari masalah yang kita teliti itu yang masih harus diuji kebenarannya. Jadi kalau hipotesis ini masih sifatnya adalah dugaan, ya, masih bersifat dugaan. Misalnya kita ingin meneliti misalnya yang mudah saja ya dalam kehidupan sehari-hari, apa saja sih faktor yang mempercepat pematangan buah misalnya. Kita misalnya punya buah-buahan, buah mangga misalnya yang belum matang dari pohon. Kemudian kita simpan di rumah, kira-kira apa nih misalnya yang bisa mempercepat supaya buah mangga yang masih mentah itu bisa cepat matang. Nah, kemudian misalnya sama kita dibungkus gitu ya, buah mangganya itu kita bungkus dengan plastik. Nah, kita pertama, kenapa sih kita bungkus dengan plastik? Oh, kita punya dugaan, oh mungkin nanti kalau dibungkus plastik akan lebih cepat matang. Nah, itu adalah hipotesisnya, dugaan sementara gitu ya. Tapi itu harus diuji dulu kebenarannya. Betul tidak si plastik itu dia berpengaruh terhadap matangnya buah supaya lebih cepat. Gitu ya. Itu contoh sederhana saja. Oke, baik. Tahapan yang keempat ini adalah kita harus melakukan penelitian. Nah, penelitian ini untuk apa sih? Ya, tujuannya adalah untuk menguji kebenaran hipotesis yang tadi kita sudah buat, gitu. Apakah betul dugaan kita itu terbukti? Nah, kita harus uji dengan yang namanya melakukan penelitian. Nah, tapi penelitian ini juga harus dilakukan dengan sangat teliti gitu ya. Harus teliti. Kenapa? Tidak boleh sembarangan agar mendapatkan data yang akurat. Nah, data yang akurat ini nanti akan berguna untuk penarikan kesimpulan kita di akhir penelitian. Seperti itu ya. Baik, langkah yang kelima, ini ada yang namanya menganalisis data. Nah, data yang sudah kita dapatkan dari penelitian sebelumnya, ini harus kita analisis. Nah, bagaimana cara untuk menganalisisnya? Datanya kita buat dalam bentuk tabel atau grafik. Supaya apa? Supaya lebih mudah dianalisisnya. Seperti itu ya. Kemudian tahapan yang berikutnya yang keenam, ini adalah kita akan membuat kesimpulan. Nah, kesimpulan ini buatnya bagaimana? Kesimpulan ini harus berdasarkan data yang tadi sudah kita dapatkan, berdasarkan data penelitian. Ya. Nah, harus berdasarkan data. Jadi, kesimpulan yang akan kita peroleh itu benar-benar terjamin keasliannya. Jadi, dalam penarikan kesimpulan ini tidak boleh ada pendapat pribadi. Jangan ada pendapat pribadi, gitu ya. Ada pendapat pribadi. Kemudian ada satu lagi tahapan yang terakhir untuk metode ilmiah ini. Tahapan yang terakhir adalah
publikasi hasil penelitian. Nah, jadi apa yang sudah kita dapatkan dari penelitian yang kita lakukan itu harus kita sampaikan kepada publik. Ya, publikasinya berupa apa? Bisa berupa laporan tertulis. Ya, laporan tertulisnya nanti kita sampaikan di forum diskusi. Ya, jadi ini adalah tahapan yang ada di dalam metode ilmiah. Nah, jadi adik-adik semuanya ini adalah pengetahuan awal untuk bekal nanti ya. Jika suatu waktu nanti adik-adik misalnya kuliah harus membuat sebuah penelitian, maka harus memenuhi tahapan-tahapan dari metode ilmiah seperti ini. Jadi ini pun urutannya tadi apa? Kita tidak boleh tidak boleh diacak urutannya ya, jadi harus selalu berurutan seperti ini. Karena tadi ada syaratnya, tadi adalah harus sistematis atau tersusun dalam urutan yang logis, jadi tidak boleh diacak. Ya, jadi harus urutannya adalah 1 sampai 7 seperti ini. Oke, baik adik-adik, ini dulu untuk materi tentang metode ilmiah. Kita ketemu lagi di materi berikutnya ya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.